Tapi kalau kita nggak bahagia, kita stres, kita murung, kita depresi, apa yang terjadi? Akhirnya imunitas kita kurang, yang terjadi banyak sekali virus yang bisa masuk, bakteri bisa masuk, karena imunitas kita kurang. Nah, begitupun ketika kita ingin dapetin jodoh, ingin nikah, di saat-saat sedang wabah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun berada? Hari ini saya bahagia sekali karena memang tema kita wabah jangan lupa bahagia. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang akhirnya gara-gara wabah ini sakit sih enggak, tapi depresi. Wah, ini yang bahaya. Banyak orang yang akhirnya sekarang jadi ketakutan. Setiap ketemu orang jadi takut, ya, silaturahmi jadi takut, berbagi takut. Ya memang, kita memang dianjurkan untuk WFH, work from home, learn from home, semuanya tetap di rumah gitu. Tapi satu hal yang jangan sampai kita lupakan, bahwa yang terpenting jangan lupa bahagia. Karena bahagia ini yang membuat kita jadi produktif. Bahagia yang membuat kita insya Allah jadi cepat menikah. Bahagia yang membuat kita bisa melakukan hal-hal kinerja yang terbaik. Tapi kalau kita nggak bahagia, kita stres, kita murung, kita depresi, apa yang terjadi? Akhirnya imunitas kita kurang, yang terjadi banyak sekali virus yang bisa masuk, bakteri bisa masuk, karena imunitas kita kurang. Nah, begitupun ketika kita ingin dapetin jodoh, ingin nikah, di saat-saat sedang wabah seperti ini, nyantai aja. Banyak orang yang akhirnya WA saya, "Kang, gimana nih Kang, saya udah lamaran, apakah saya nanti tunda aja?" Saran saya jangan. Justru ini kesempatan untuk nikah sederhana. Biaya walimahnya yang harus gede-gede ratusan juta itu lebih baik ditabung. Bisa untuk investasi di masa depan, bisa untuk biaya pendidikan, bisa untuk bangun rumah dan yang lain, ya nggak? Ya, atau bisa sebagiannya disumbangkan untuk APD, untuk tenaga medis dan yang lain, untuk sedekahkan ke orang-orang sekitar, itu lebih berguna, sahabat sekalian. Jadi, nah, saya ingin ngomongin di sini, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Bayangin, tiap hari kita selalu dicecari dengan banyak sekali informasi yang negatif. Buka handphone, ternyata sudah berapa ribu orang yang terkena COVID, berapa ratus orang yang sudah meninggal tiap hari, bahkan sehari aja bisa sampai 4-5 kali. Ya, belum lagi kita lihat di TV, belum lagi orang ngomongin itu. Kita tanya semua ngeluh, itu masuk alam bawah sadar dan itu bisa menjadikan kita depresi. Nah, itu yang bahaya. Maka saran saya, filter hal-hal yang negatif. Jadi apakah yang harus kita lakukan gitu ya? Yang kedua, sekarang banyak orang yang ketakutan berlebih. Misalnya takut ketemu orang, takut silaturahim, mudah nggak percaya orang batuk sedikit langsung ini. Bahkan nauzubillah sampai tenaga medis diusir dari kosannya. Ini kan sangat-sangat nggak manusiawi gitu. Ayo dong, walaupun kita takut, jangan terlalu takut, tapi jangan juga terlalu konyol. Wah, kemana-mana bebas jalan kayak gimana? Enggak, tetap pakai masker ya, tetap jangan lupa juga hand sanitizer, higienis, cuci tangan dan yang lain, jaga jarak sama orang. Ini membuat kita insya Allah terhindar. Dan yang terpenting adalah berpikir positif ya. Nah, ada juga yang ketiga, ini gara-gara wabah ini banyak juga orang-orang yang akhirnya egois, mementingkan diri sendiri, nimbun barang, sampai nimbun masker beribu-ribu. Ngapain juga sih? Emang dipakai semuanya? Sampai di luar negeri, ya, di negeri sana gitu, orang-orang ngantri beli apa coba? Pistol. Takut resesi, takut krisis, orang akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Ini kan udah berarti udah tidak ada kepercayaan antar manusia. Orang-orang sekarang akhirnya jadi otak reptil. Pokoknya yang penting gue nyelamatin diri sendiri. Hati-hati sahabat sekalian, jangan sampai kita merugikan orang lain ya. Nah, saya mau ngasih tips-tips supaya kita bisa jadi orang yang tetap bahagia saat wabah. Yang pertama adalah banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur karena kalau kita perhatikan, lebih banyak yang harus kita syukuri ketimbang sesuatu yang harusnya kita sesali. Misalnya, aduh wabah nih, aduh aku jadi ini susah, aduh ini susah. Coba dicek deh.
Coba kita syukuri, kita list apa saja kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah masih hidup. Alhamdulillah ya Allah aku masih bisa bekerja. Alhamdulillah ya Allah masih punya penghasilan. Di luar sana banyak orang yang sudah tidak punya penghasilan. Alhamdulillah ya Allah aku masih punya orang tua. Alhamdulillah ya Allah aku masih punya kesempatan perbaiki diri. Alhamdulillah ya Allah aku masih bisa memantaskan diri di kelas jodoh. Alhamdulillah ya Allah aku masih bisa ikut kajian walaupun online. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kita terus banyak bersyukur. Nah, kata Allah, barang siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, niscaya azabku amat pedih. Itu kata Allah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Nanti Allah tambah. Nanti kita jadi nggak takut lagi, karena kita jadi orang yang bersyukur. Itu yang pertama, sahabat sekalian. Yang kedua, fokus pada hal yang produktif. Banyak orang nih, hati-hati nih, WFA nih, ada yang malah ngabisin waktu untuk nonton drakor berepisode-episode, ya nggak? Ayo jujur. Ada lagi yang cowok-cowoknya main game online ngabisin waktu, ya kan? Ada lagi juga yang mohon maaf pacaran lah, apalah. Jadi gak produktif banget. Ada yang makan-makan terus sampai overweight gitu ya. Nah, jadi teman-teman, fokuslah pada hal yang produktif, jangan yang konsumtif. Karena kita kan nggak tahu apakah ini akan krisis atau seperti apa. Cuman banyak orang sudah memprediksikan ke depan bisa krisis nih. So, berbuat yang produktif walaupun di rumah. Misalnya, yang bisa kita lakukan, kerjakan tugas-tugas. Misalnya Anda sudah ikut kelas jodoh, kerjakan tugas-tugas di kelas jodoh, ya. Misalnya tugas minta maaf sama orang tua, amaliyah sehari-hari dan yang lain. Ayo Anda lakukan. Yang kedua, ini kesempatan yang bagus untuk mulai ta'aruf via online. Oh, emang bisa nggak? Bisa. Di kelas jodoh tuh ada navigasi jodoh. Anda bisa cek jodoh terdekat, Anda bisa ta'aruf. Tapi kan nggak bisa ketemu. Ya via WA dulu. Jadi kalau kita dibantuin tuh, nanti ada grup WA-nya, ada adminnya yang memfasilitasi supaya tetap terjaga untuk bertemu dengan jodoh, tapi secara islaminya. Tapi kan nggak bisa nazar nih. Ini kesempatan yang tepat untuk nazar online. Udah gaya dong sekarang. Pakai Zoom, Google Hangout, pakai video call aja sekarang bisa. WA aja udah bisa sampai 3 sampai 4 loh. Ya, misalnya ibunya di mana, bapaknya di mana, ya, bapak mertua, calon mertua, ininya di mana, bisa. Tapi kan aku nggak bisa nikah. Bisa. Nikah online aja bisa kok. Selalu ada jalan, dan ini kesempatan kita untuk punya sejarah di pernikahan kita. Kan keren. Maka nikahlah bukan dengan kemewahan, tapi nikahlah dengan sejarah. Jadi nanti punya anak bilang, "Nah, waktu itu mama papamu ketemu saat ada COVID-19 loh." Apa itu COVID? Diceritain. Itu kan bagus ya. Nah, ini juga kesempatan kita untuk menambah keimanan sama Allah. Tambah, apalagi ini mau Ramadan ya. Tambahlah hafalan Qur'annya, perbaiki bacaan Qur'annya, perbaiki ibadahnya, doanya ditingkatkan. Ini bagus banget teman-teman. Nah, apalagi atau ini juga untuk mulai keahlian yang baru. Misalnya nulis, buat bisnis, atau juga berbagi, silakan ini lakukan. Nah, yang terakhir yang ini bisa membuat kita jadi bahagia adalah lakukan hal berbagi. Semakin banyak kita berbagi, semakin kita bahagia. Urat berbagi kita harus semakin banyak. Kalau kita ingin bahagia, maka memberilah. Karena orang yang memberi, dia akan bahagia. Karena banyak orang yang bilang, "Kang, kalau menurut saya sih yang bahagia itu ketika kita dapetin sesuatu." Menurut saya tidak. Bahagia itu asal kita bisa memberi. Coba deh, Anda punya uang 100 ribu, Anda kasih ke orang tua Anda. Lebih bahagia mana? Anda sudah sebesar ini dikasih oleh orang tua Anda 100 ribu. Tentu lebih bahagia, lebih bangga ketika Anda bisa memberikan uang. Walaupun cuma 100 ribu sama orang tua. Betul kan? Ada pengemis di jalanan kita kasih yang gede. Itu membuat kita bahagia, teman-teman semua. So, itu juga yang kita lakukan. Kita kumpulin dana, alhamdulillah dari teman-teman semua. Alhamdulillah sudah dapat 50 juta. Kita belikan APD, kita salurkan ke puluhan rumah sakit untuk para tenaga medis di sana. Kita bantu juga orang-orang di sekitar yang terdampak. Itu yang membuat kita bahagia. Jadi jalan kebahagiaan orang lain. Itu membuat kita jadi bahagia loh. Jadi nggak selalu bahagia itu dalam tanda kutip cuman ya bahagia bagiku ya ketika aku mendapatkan, tidak. More you give, more you get. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu menerima. Jangan dibalik, semakin banyak saya menerima, semakin banyak saya beri. Salah. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Punya ilmu, bagiin. Punya rizki, bagiin. Ya kan? Punya inspirasi, bagikan. Insya Allah ini akan bermanfaat buat sahabat sekalian. Nah, terakhir adalah lakukan hal yang membuat kita good mood. Misalnya
Misalnya makan sesuatu, misalnya coklat gitu ya, ya hargai diri sendiri. Atau jalan-jalan, olahraga, jogging sendiri-sendiri, jangan banyak-banyak gitu ya. Atau kemana kayak gitu ya. Atau baca buku yang menginspirasi, baca tokoh-tokoh yang menginspirasi. Itu yang membuat kita good mood gitu ya. Jadi saring hal-hal, pikirkan hal yang cuman positif, perasaan yang positif, dan juga tindakan kita yang positif. Insya Allah kita akan jadi orang yang bahagia di tengah wabah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengarungi krisis ini, mengarungi wabah COVID ini dengan baik, dan kita bisa segera menikah, bisa mendapatkan rezeki yang lebih lagi, dan ekonomi Indonesia semakin bangkit ke depan. Terima kasih, saya Stephen Holid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tanya sama Anda, apa sih yang membuat Anda bahagia? Komen di sini ya. Makasih.